Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini, menunaikan ibadah dengan tenang, mengamini doa qunut nazilah dengan tenang, dan kemudian kita bisa duduk lagi dengan tenang. Dan sebelum mencapai puncak ketenangan, maka silakan dibaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nanti kalau ada di samping kita yang sudah tenang sebelum membaca doa, maka bisa dibangunkan dulu. Mas bangun, baca doa dulu supaya bisa tidur. Bapak Ibu rahimakumullah, kenikmatan yang kita rasakan ini tentu berbeda jauh dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sekarang ini, yang sudah 40 hari dihujani roket dan sudah 40 hari kesulitan makan, minum, berobat dan yang lain-lain. Yang ternyata mereka begitu tangguh dan begitu sabar menghadapi rangkaian-rangkaian perjuangan itu, yang tentunya semuanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada hadiah Syam, bumi ribat dan jihad. Bapak Ibu rahimakumullah, mumpung pas dengan hadiahnya, ada 3 kategori, 3 kelompok yang nanti akan saya sampaikan. Pertama, istilah-istilah kawasan yang ada di sana. Ada kata Syam, ada kata Baitul Masjid. Salah nggih? Ada kata Baitul Maqdis, ada kata Masjidil Aqsa, dan kemudian ada kata Kudus. Nah, apa bedanya? Atau sering disebut dengan Madinatul Qudusi Asy-Syarif. Nah, apa bedanya dari 4 istilah untuk kawasan yang ada di sana? Dan kemudian ada penghuninya, siapa saja yang pernah menghuni wilayah yang ada di sana. Dan kemudian yang terakhir, siapa yang berhak tinggal di wilayah sana. Jadi nanti terkait dengan bumi Syam ini saya akan menjelaskan dalam waktu 8 jam insya Allah. Karena kisah tentang bumi Syam ini ditulis oleh Imam Ibnu Asakir dengan judul Tarikh Dimask. Ada 88 jilid, satu jilidnya rata-rata 500 halaman. Jadi nanti bisa diringkas menjadi 8 jam. Dan kemudian ada buku lagi tentang Palestina.
yang ditulis oleh beliau Thariq Suwaidan. Bapak Ibu kalau nyari gratis banyak di internet. Filastin, Tarikh Filastin Al-Musawwarah. Itu tipis, hanya 500 halaman bahasa Arab. Jadi bisa dibaca gratis, bisa di-download gratis. Dan kemudian ada juga beliau nulis kitab Al-Yahud, Tarikhul Yahud Al-Musawwarah, sejarah Yahudi, dan kemudian lengkap dengan gambar-gambarnya. Itu juga sekitar 600 halaman dan itu bisa di-download gratis, bisa dibaca gratis. Jadi untuk membacanya tidak usah bayar, bahasa Arab. Dan kemudian khusus untuk yang sekarang terjadi Gaza, itu ada buku judulnya Tarikh Gaza yang ditulis oleh beliau Arif Al-Arif, sekitar 320 halaman. Ini buku-buku yang Bapak Ibu bisa baca kalau ingin memahami tentang peristiwa yang ada di sana. Dan kemudian untuk memahami tentang konflik yang sekarang terjadi, ada seorang profesor yang sudah 30 tahun lebih khusus mempelajari tentang problematika yang ada di Palestina. Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi. Beliau sudah tua. Karena kalau sudah jadi profesor pasti sudah tua. Makanya supaya tidak cepat tua, tidak usah jadi profesor. Abdul Fattah Al-Awaisi menulis banyak buku tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Palestina. Dan kemudian beliau juga menjelaskan tentang beberapa kesalahan yang terjadi, termasuk kesalahan istilah, termasuk kesalahan dalam tahapan-tahapan perjuangan. Itu bukunya agak banyak dan itu bisa dibaca. Dan kemudian tentang siapa yang berhak menempati wilayah itu, wilayah Syam. Nah itu penjelasannya ada, salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 128, bahwa bumi itu milik Allah dan bumi itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh. Nah silahkan buku itu dibaca dan pengajian saya sudah selesai. Alhamdulillah. Asik nggih. Kita yang menceritakan kadang-kadang itu terasa asik. Tapi begitu kita membaca peristiwa yang sebenarnya terjadi, barulah kemudian nanti akan meneteskan air mata. Peristiwa-peristiwa besar terjadi di bumi Syam. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan memulai dari istilah-istilah bumi Syam ini. Pertama, istilah bumi Syam itu sudah lama. Sejak era Hashim, yang kemudian catatan sejarahnya itu ada dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah, Abdullah punya anak namanya Muhammad yang kemudian menjadi nabi akhir zaman, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim ini dalam sejarahnya dia meninggal di Gaza. Karena memang Gaza ini adalah pusat pendidikan dan pusat kekuatan yang ada di sana. Jadi Gaza ini merupakan jalur sutra untuk kawasan yang menghubungkan antara Asia dan Afrika. Maka sejak zaman Hashim ini dari Mekah ke wilayah Syam, maka tempat tujuannya itu adalah ke Gaza ini dan kemudian kawasan yang ada di sekitar Gaza. Nah, adapun Gaza ini masih masuk wilayah Asia.
Begitu nanti naik mobil 15 menit sudah sampai ke border Rafah, yang kemudian 1 menit berikutnya sudah sampai ke Mesir, dan itu kawasan Afrika. Jadi perbatasan antara Asia dan Afrika ini bisa melewati Gaza ini. Maka siapa yang menguasai Gaza, kemungkinan dia menguasai wilayah Syam. Siapa yang menguasai wilayah Syam, kemungkinan dia menguasai seluruh Jazirah Arab. Siapa yang menguasai Jazirah Arab yang membentang mulai dari Cyprus sampai ke Yaman, maka dia bisa menguasai dunia. Kenapa? Karena wilayah ini adalah jantungnya dunia. Dan nanti Bapak Ibu semuanya secara bertahap menjelang kiamat juga akan digiring menuju ke wilayah Syam. Karena bumi bagian timur tenggelam, bumi bagian barat tenggelam, dan kemudian akan keluar api dari Yaman dan kemudian menggiring manusia menuju ke wilayah Syam. Dan Rasulullah menjelaskan hunakal mahsyar, di sanalah mahsyar tempat berkumpul. Jadi Bapak Ibu nanti semuanya pasti akan ke sana. Saya juga akan ikut. Nah, kalau kawasan Syam ini, ketika Rasulullah perang Tabuk, begitu sampai di wilayah Tabuk, Rasulullah bersabda, "Huna Syam." Disinilah awal wilayah Syam. Tapi kemudian kalau dilihat di peta, wilayah Syam ini dimulai dari Tabuk dan kemudian ujung bagian utaranya itu Cyprus. Jadi pulau Cyprus ini masuk dalam wilayah Syam. Yang kemudian Cyprus ini ada yang ikut Turki, ada yang ikut Yunani. Dan kemudian sebagian kecil dari wilayah Turki yang bagian barat selatan, nah itu masuk wilayah Syam. Terus kemudian sampai seluruh wilayah Palestina, Lebanon, Suriah, Yordan. Nah itu kalau zaman dulu itu semuanya masuk wilayah Syam. Nah kemudian di dalam wilayah Syam ini, terus kemudian termasuk Gurun Sinai yang ada di Mesir, Afrika. Nah, Gurun Sinai ini juga masuk wilayah Syam. Jadi Gaza, terus kemudian Sinai ini masuk wilayah Syam. Terus kemudian yang dimaksud dengan Baitul Maqdis, Bapak Ibu rahimakumullah, istilah yang sering dipakai oleh Rasulullah untuk kawasan itu adalah dengan istilah Baitul Maqdis. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi istilah Baitul Maqdis dengan istilah Masjidil Aqsa sebenarnya hampir sama, yaitu merujuk ke dalam kawasan secara spesifik yang ada di dalam wilayah Syam ini, bagian tengahnya. Kalau Rasulullah sering menggunakan istilah Baitul Maqdis. Nah istilah Baitul Maqdis inilah yang selalu diperjuangkan oleh beliau Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi. Karena istilah ini yang dipakai oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi ini ketika jalan-jalan, dia melakukan seminar terhadap umat Islam yang ada di belahan dunia. Umat Islam dimanapun ketika mendengar nama Kudus, itu seperti mendengar nama kawasan yang lain. Tapi begitu mendengar nama Baitul Maqdis, itu langsung jiwanya itu tergerak, langsung terhubung dengan akidah Islamiyah. Kenapa? Karena itulah yang sering diucapkan dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istilah Baitul Maqdis. Demikian juga ketika disebut dengan istilah Masjidil Aqsa, maka jiwa umat Islam yang mendengar di seluruh dunia juga akan terhubung dengan ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Isra ayat keempat itu. Jadi istilah-istilah ini sangat penting. Makanya beliau Profesor Abdul Fattah Al-Uwaisi, beliau mengatakan bahwa memperbaiki istilah ini adalah revolusi pertama
untuk memperbaiki pemahaman umat Islam terkait dengan konflik yang ada di Palestina. Kenapa? Karena ini yang paling penting sebelum menaklukkan sebuah wilayah. Dan beliau meniru apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Asakir. Profesor Abdul Fattah Al-Waisi ini meniru apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Asakir. Ada seorang raja yang bernama Nuruddin Zanki, yang kemudian setelah wafat digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau hidup sekitar abad ke-12 Masehi, tahun 1100 Masehi. Dan kemudian digantikan oleh beliau Salahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin Zanki, sebelum beliau menaklukkan Baitul Maqdis, beliau meminta tolong kepada Imam Ibnu Asakir. Dan Imam Ibnu Asakir sendiri sebagai seorang ulama besar itu juga punya semangat yang sama untuk membantu perjuangan umat Islam menaklukkan Baitul Maqdis kembali dari tangan pasukan salib Eropa. Kalau Nuruddin Zanki seorang raja, maka dia menyiapkan pendidikan di seluruh wilayahnya, dan di setiap lembaga pendidikan itu disiapkan seorang ulama, dan kemudian tanah-tanah wakaf, dan kemudian wakaf-wakaf produktif yang bisa menghidupi lembaga pendidikan itu, dan kemudian di situ juga disiapkan seorang panglima perang yang memimpin wilayah itu lengkap dengan alat tempurnya dan sekaligus juga strategi militernya. Jadi zaman itu santri belajar sekaligus juga belajar bela agama, belajar bela diri, dan belajar strategi perang. Di masa yang sama, Imam Ibnu Asakir menulis kitab 88 jilid. Judulnya memang Tarikh Dimas, Tarikh Damaskus. Kenapa? Karena saat itu Nuruddin Zanki menjadikan Damaskus sebagai ibu kotanya. Yang targetnya bukan Damaskus, tapi nanti akan menaklukkan seluruh wilayah Syam, terutama Baitul Maqdis yang saat itu dikuasai oleh pasukan salib. Nah, dari kitab itulah kemudian dibaca oleh murid-muridnya, santri-santri. Memang tipis kitabnya, hanya 88 jilid. Satu jilidnya ya 500 halaman. Itu kalau dibaca seumur hidup, insya Allah khatam setengah jilidnya. Kenapa Imam Ibnu Asakir menulis kitab segitu tebalnya? Dalam rangka memperbaiki pemahaman umat Islam. Kenapa mereka harus mempertahankan Baitul Maqdis? Kenapa mereka harus berjuang untuk menaklukkan kembali Baitul Maqdis? Dan kemudian Bapak Ibu ada istilah Kudus, Madinatul Qudusi Asyarif. Ini kalau disebutkan semuanya. Istilah Madinatul Qudusi Asyarif ini muncul pada tahun 1600-an ketika Daulah Utsmaniyah kekuasaannya melebar sampai ke Mesir, sampai ke wilayah Syam, dan sampai ke Baitul Maqdis. Maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini kemudian khusus untuk wilayah Baitul Maqdis, ini ada satu wilayah administrasi yang diperkecil dalam rangka untuk lebih spesifik memakmurkan tempat itu. Jadi mungkin kalau di Solo Raya itu mirip dengan kota Solo, yang kemudian di situ ada wali kotanya yang secara spesifik, secara khusus mengatur kegiatan administrasi yang ada di wilayah itu.
Maka zaman dulu tahun 1600-an muncul istilah Madinatul Qudsi Asy-Syarif. Dan istilah Madinatul Qudsi Asy-Syarif ini terus bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena kemudian dipopulerkan oleh Inggris ketika Inggris menaklukkan atau menjajah wilayah itu pada bulan Oktober tahun 1917. Mulailah wilayah itu dijajah oleh Inggris dan kemudian secara bertahap tanah-tanah di sana diberi surat baru dan kemudian dijual ke orang-orang Yahudi. Karena tahun 1917 ketika Inggris menjajah Palestina, itu orang Yahudi hanya sekitar 5% maksimalnya. Ada yang mengatakan cuma 2%. Jadi 2% atau 3% ini orang Yahudi di wilayah Palestina. Itu berarti sama. Dan bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan orang Yahudi yang ada di Maroko. Orang Yahudi di Maroko lumayan banyak. Sampai 5%. Di Jazair, jadi di semua jazirah Arab yang membentang mulai dari Maroko sampai Kuwait, di situ ada orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi ini menyebar kemana-mana. Berarti sampai 1917 orang Yahudi di wilayah Palestina ini hanya sedikit, 2% atau 3%, sama dengan orang-orang Yahudi di kawasan-kawasan yang lain atau negara yang lain. Bahkan ada yang lebih banyak, seperti di Maroko jauh lebih banyak. Karena orang Yahudi yang ada di Maroko itu mereka diselamatkan oleh umat Islam dari Ferdinand dan Ratu Isabella. Sebab ketika Spanyol dan Portugis direbut oleh pasukan Spanyol dan Portugis, maka semua selain Kristen itu dibantai. Terutama yang paling kejam pembantaiannya tentu kepada orang Yahudi. Karena orang Kristen ini paling benci dengan orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi inilah yang diyakini oleh orang Kristen telah membunuh Yesus. Jadi Tuhannya orang Kristen dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi apa enggak marah itu Bapak Ibu? Marah orang Kristen. Maka mereka terus menyimpan dendam kepada orang-orang Yahudi ini. Tapi yang menyelamatkan kemudian umat Islam, salah satunya adalah dua bersaudara, Aruj Barbarossa dan kemudian Khairuddin Barbarossa. Maka orang-orang Yahudi dan kemudian juga umat Islam yang bisa diselamatkan itu dibawa dari Spanyol Portugis, terus kemudian dibawa ke Jazair, dibawa ke Maroko. Dan akhirnya disitulah banyak tinggal orang-orang Yahudi yang kemudian dipindah sebagiannya ke wilayah Donama yang ada di wilayah Yunani. Tapi orang-orang Yahudi ini yang diselamatkan oleh Daulah Utsmaniyah di era Sulaiman Al-Qanuni justru di kemudian hari menjadi penyebab kehancurannya Daulah Utsmaniyah. Ketika muncul dari mereka orang yang bernama Mustafa Kamal Ataturk itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke sejarah tadi bahwa 1917 umat Yahudi atau orang Yahudi di Palestina sangat sedikit sekali. Kenapa kemudian bisa menjadi banyak? Karena tadi surat-surat di Palestina ditata ulang oleh penjajah Inggris dan kemudian dijual ke orang-orang Yahudi. Dan secara perlahan orang-orang Yahudi dikirim dari Eropa, sebagiannya dari Amerika. Dan gerakan memindahkan Yahudi dari seluruh dunia, Eropa dan Amerika ke Palestina, inilah yang disebut dengan Zionis. Bapak Ibu, ada pakar Zionis dan pakar Yahudi, namanya Profesor Abdul Wahab Al-Masiri, orang Mesir. Dia menulis kitab sangat tebal sekali,
sangat lebar sekali, sangat luas sekali. Judulnya itu Ensiklopedi Yahudi dan Zionis. Jadi Bapak Ibu kalau membaca itu insya Allah pinter. Tipis kok. Ya paling hanya 20 halaman. 20 jilid. Satu jilidnya ya mungkin sekitar 500 halaman. Ensiklopedia. Nah, kesimpulan dari kesimpulan kitab yang tebal itu berjilid-jilid tentang ensiklopedia Yahudi dan Zionis. Yang masih saya ingat itu adalah apa itu gerakan Zionis. Gerakan Zionis itu intinya membersihkan Eropa dari orang Yahudi. Intinya itu. Membersihkan Eropa dari orang Yahudi. Kenapa kok Zionis itu intinya membersihkan Eropa dari orang Yahudi? Karena begini Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang mau ditempati oleh komunitas Yahudi. Tapi alhamdulillah, saya kadang-kadang juga membaca tentang ocehan orang-orang Yahudi. Mereka masih mengkritik kenapa Muhammad itu mengusir orang Yahudi dari Madinah. Yahudi Bani Qainuqa diusir, Yahudi Bani Nadir diusir, Yahudi Bani Quraidah diusir, Yahudi Khaybar diusir. Mulai dari Madinah ada 3 kabilah diusir. Dan kemudian Khaybar ini jauhnya 80 kilo dari Madinah, itu juga diusir. Kenapa kok Rasulullah mengusir? Barulah sekarang kita paham kenapa Rasulullah itu mengusir orang-orang Yahudi. Kenapa? Eropa, Amerika itu tidak suka ditempati oleh orang Yahudi. Maka kalau ada sejarawan Eropa yang kemudian mengkritik Rasulullah ketika mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah, itu jawabannya ada di tangan mereka. Mereka itu rame-rame, Eropa itu rame-rame membuat kesepakatan, membuat rapat, membuat ini dan itu dalam rangka satu, membersihkan Eropa dari orang Yahudi. Karena dimanapun orang Yahudi tinggal dan mereka punya komunitas, maka saat itulah mereka akan membuat masalah. Kata Abraham Lincoln ketika dia membuat aturan orang Yahudi dilarang tinggal di Amerika. Kata Abraham Lincoln, orang Yahudi itu dimanapun tinggal pasti akan menurunkan moral dan akhlak masyarakat sekitarnya. Dimanapun orang Yahudi tinggal pasti akan menurunkan moral akhlak masyarakat di sekitarnya. Mereka pasti akan merusak. Karena memang inilah takdir Allah untuk mereka, la tufsidunna fil ardi. Mereka pasti akan membuat kerusakan di bumi, menurunkan moral masyarakat yang ada di sekitarnya. Makanya benar saja, saya juga setuju kalau Eropa itu tidak suka ditempati oleh orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi di Eropa mereka juga membuat kerusakan, monopoli, dan menghambur-hamburkan kekayaan negara. Bapak Ibu, ada satu cerita. Kenapa Hitler itu membantai orang Yahudi, membunuh orang-orang Yahudi? Karena Hitler ini pernah muda. Dan hidupnya pas-pasan juga. Jerman tahun 1900 itu sama dengan masyarakat Eropa yang lain. Kadang-kadang sering dilanda perang dan kemudian juga tingkat kemiskinan itu meningkat. Tapi saat itu mobil lewat bagus, kemudian membuang sampah. Sampah ini ketika dibuang ternyata
sisa-sisa makanan masih banyak, masih segar. Jadi rebutan oleh rakyat Jerman. Hitler yang masih muda itu juga kadang melihat, ada apa tuh orang-orang itu kok rebutan sampah. Ternyata memang mereka sangat kelaparan, rakyat Jerman itu. Pada saat yang sama orang-orang Yahudi di sana hidupnya kaya raya, foya-foya, dan mereka dengan seenaknya menghambur-hamburkan kekayaan. Yang sebenarnya kekayaan ini adalah milik semua rakyat. Makanya Bapak Ibu, saya loncat sedikit di zaman modern ini. Saya pernah membaca peraturan yang aneh di Jerman. Karena ada teman yang kuliah di sana. Jadi kalau Bapak Ibu ke restoran terus kemudian membeli makanan, sisa, ketika ada sisa, maka yang membeli itu didenda. Jadi membeli makanan kok sisa, itu didenda. Sementara kalau di tempat kita membeli makanan sebanyak apapun dan kemudian sisa, tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi kalau di Jerman ada sisa, nah itu yang menyisakan ini bisa didenda, dia bisa dilaporkan ke polisi. Tapi wallahu alam, ini saya hanya dapat cerita dari teman. Nah mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan ke sana. Katanya ini, jadi ada yang protes, loh ini kan uang saya beli dengan uang saya mau makan separuh dan sisanya saya buang, terserah saya. Enggak, tetap diprotes, Anda bebas dengan uang Anda, tapi Anda tidak bebas untuk menghambur-hamburkan sumber daya alam di negara kami. Karena sumber daya alam makanan ini milik seluruh rakyat Jerman. Dan sampai keturunan-keturunan mereka berhak mendapatkan ini. Jadi Anda berhak dengan uang Anda, tapi Anda tidak berhak menghambur-hamburkan sumber daya alam di sini. Akhirnya terus mereka ya lama-lama sadar, iya ya, uang saya bebas, mau untuk apa. Tapi makanan ini saya hanya berhak memakan dan mengkonsumsi sesuai kebutuhan saya. Sisanya berarti untuk orang yang lain. Jadi perhatian masyarakat Jerman di zaman modern ini karena pengalaman masa lalu mereka. Bahwa Hitler ini melihat dan teman-temannya yang lain juga melihat. Orang Yahudi yang ada di sana itu dengan mudah, dengan seenaknya membuang sisa-sisa makanan dan kemudian jadi rebutan rakyat Jerman. Apa yang terjadi? Namanya anak muda. Sekali dua kali melihat pemandangan yang aneh, ya mungkin bisa sabar. Tapi semakin sering, maka mulai muncul kita ini penduduk asli Jerman. Dan mereka itu kan pendatang. Mereka itu pendatang karena memang orang Yahudi ini ketika Andalusia itu runtuh, sebagian orang Yahudi ada yang kabur ke Perancis terus kemudian lanjut ke Jerman tahun 1500-an. Ada sebagian yang kemudian ke Spanyol dan kemudian dipindahkan sebagiannya ke Yunani oleh umat Islam. Jadi orang Yahudi ini bagaimanapun juga mereka itu lari dari kematian. Tapi begitu mereka kaya raya di Jerman, malah mereka menghambur-hamburkan sumber daya alam yang ada di sana. Maka Hitler kemudian menaruh dendam. Suatu saat nanti kalau aku berkuasa, mereka harus menjadi gantinya. Mereka harus menjadi gantinya. Maka benar ketika Hitler berkuasa 5.000 orang Yahudi ditangkap, dimasukkan di penjara. Bukan untuk dibunuh, bukan. Kenapa? Karena rakyat Jerman tidak butuh orang Yahudi, butuh makan. Maka orang terkaya Yahudi di Eropa, namanya keluarga Rothschild kalau tidak salah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah kenalan sama dia. Saya tidak pernah kenalan, jadi agak lupa. Rothschild. Nah dia terus kemudian dipanggil.
dan dikasih tahu ini orang Yahudi, 5.000 sudah saya tangkap. Silahkan tebus mereka, saya tidak butuh mereka, kami hanya butuh makan untuk rakyat Jerman. Tapi Rothschild itu datang dan kemudian dilihatin aja. Ternyata orang-orang Yahudi yang sudah capek-capek dikumpulkan itu tidak mau ditebus oleh orang sekaya Rothschild itu. Kenapa? Dia masih eman dengan duitnya. Terus kemudian dilihat orang-orang Yahudi yang ditangkap ini, orang-orang Yahudi yang kelas bawah. Karena memang Yahudi ini punya kasta. Jadi ketika ada orang Yahudi tertangkap, kastanya itu rendah, udah dibiarkan aja. Dan benar saja. Terus kemudian Rothschild ini masang orang untuk merekam apa yang nanti akan dilakukan oleh Hitler, dan kemudian Hitler pun membunuh orang-orang Yahudi itu, dan kemudian peristiwa itu ada videonya disiapkan oleh orang Yahudi yang lain. Jadi orang Yahudi itu juga kejam dengan sesama Yahudi. Jadi kalau dalam Al-Quran itu diceritakan orang Yahudi kejam dengan sesama Yahudi, itu memang pernah terjadi. Kenapa? Karena tadi mereka punya kasta tadi. Jadi kalau bisa kasta yang di bawahnya ini nanti dikendalikan oleh yang di atasnya. Tapi sejelek apapun orang Yahudi itu tetap lebih mulia dibandingkan dengan manusia yang lain menurut versi Yahudi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, satu cerita sudah selesai. Bumi Syam, Baitul Masjid, Masjidil Aqsa, dan kemudian istilah negara Palestina. Tapi sudah setengah jam lebih nggih. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan saya tambah penjelasannya terkait dengan wilayah Palestina dan kemudian siapa yang berhak tinggal di Palestina itu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mekaten nyuwun ngapunten menawi wonten keluputan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.